guys, sekarang kita di bagian kaki depan guys. Untuk bagian kaki depan kita fungsinya juga sama bagian seperti bagian kaki belakang. Pemijatan ini untuk melancarkan peredaran darah di bagian otot-otot kaki, di bagian kaki kita yang terasa tidak nyaman, terasa kram atau kesemutan, mengatasi kaki tegang atau otot kaki kita yang terasa tidak nyaman seperti kaku atau peredaran darah kita kurang lancar. Dan juga di bagian urat-urat kita seperti ini yang terasa tidak nyaman atau nyeri. Sakit kalau di situ tadi. Sakit kalau sini lah. Geli. Geli kan? Kan sakit. Titik. Kalau sini, kalau di sini sakit. Sakit. Kalau di gini sakit. Sakit. Menekan kiri. Nah ini guys, kita pemijatan di bagian telapak kaki seperti ini. Karena di bagian telapak kaki banyak sekali titik-titik yang penting yang harus kita pijat, kita tekan biar penekanannya sampai ke kepala, ke jantung, bagian pencernaan juga. Nah untuk bagian otot kaki kita biasanya pemijatan untuk menetralkan kaki kita yang menegang atau terasa tidak nyaman atau karena aktivitas olahraga kita yang terlalu banyak. Biasanya ini tidak nyaman guys, agak-agak geli-geli sakit memang. Jangan no, beli. Ya. Rambutnya banyak sekali nggak mau buang kan? Rambutnya banyak sekali nggak mau buang. Ya. Tunggu. Hah? Tunggu terus. Kenyamanan. Nah untuk bagian otot paha guys, seperti ini kita pijat guys. Bisa kita lakukan dari atas seperti ini turun ke bawah. Nah seperti ini. Atau kalian bisa memijat dari samping seperti ini. Nah kalau kalian ingin mencari posisi yang lebih nyaman, kalian bisa melakukannya seperti ini guys. Sampai ke telapak kaki biar kakinya terasa nyaman. Atau kalian bisa memijat seperti ini di bagian paha. Ya untuk tahapan selanjutnya kita biasanya pemijatan untuk saya sendiri pribadi biasanya pemijatan saya pemijatan nggak pernah meninggalkan untuk tekniknya seperti ini. Kita angkat kaki seperti ini. Nah kita pijat seperti ini secara berlahan. Nah seperti ini guys.
Nah, setelah itu kalian bisa melakukan teknik seperti ini dengan menekan atau mendorong kaki seperti ini biar nyangkut sampai ke pinggang-pinggang, guys. Kita tekan secara berlahan seperti ini. Atau kalian bisa melakukan relaksasi dengan memutarkan kaki seperti ini secara berlahan. Nah, tangan harus di sebelah sini. Kita lakukan seperti ini. Lakukan 10 kali putaran ke kanan atau ke kiri, bisa seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa melakukannya lagi seperti ini. Dan untuk tahapan terakhir di bagian kaki, kita relaksasinya seperti ini. Penegangannya di perenggangan di bagian ototnya kita tekan seperti ini. Nah. Atau kalian bisa melakukannya seperti ini, guys, dengan menekan bagian paha seperti ini biar penegangannya tidak terlalu tidak terlalu tegang. Kita netralkan urat-uratnya. Nah, kita tekan seperti ini, kita pijat secara berlahan. Ini gunanya sangat penting, guys. Biasanya sampai ke pinggang juga. Dan juga membiasakan otot-otot kita biar tidak terjadi kekakuan sendi atau bagian-bagian otot paha kita yang terasa secara lemah atau kaku. Setelah itu kita turunkan seperti ini. Kita lakukan lagi relaksasi sebentar di bagian telapak kaki seperti ini. Nah, kita menekan di telapak kaki, atau kalian bisa menekan di bagian jari-jari kaki seperti ini. Titik-titik refleksinya banyak seperti ini, guys. Atau kalian bisa memutar seperti ini. Kaki terasa tidak nyaman atau kaku. Kita pijat dulu, guys, dari bawah dulu. Bagian otot-otot betis seperti ini kita pijat secara perlahan. Ini bagian paha kita pijat seperti ini. Nggak kedengaran, Pak. Ini bagian otot paha kita pijat secara berlahan seperti ini. Nah, kalau kalian memijatnya, kondisikan dengan pasien kalian. Jika ototnya besar atau terlalu kaku, kalian jangan terlalu power ya, guys. Sedang-sedang saja, biar rileks, biar peredaran darahnya jadi nyaman, lancar. Dan juga pasien kalian tidak merasakan kesakitan setelah dipijat. Nah, atau kalian melakukan penekanan seperti ini di bagian otot paha biar ototnya tidak tegang. Nah, kita pijat secara berlahan seperti ini. Nah, ini bagian otot paha kita yang terlalu sering tidak nyaman karena aktivitas atau terlalu lelah, terlalu lelah berdiri atau aktivitas olahraga kita yang terlalu banyak. Kita angkat lagi seperti ini, guys.
Untuk tahapannya sama seperti yang di sebelah kiri. Nah, kita pijat lagi seperti ini. Untuk relaksasinya seperti ini. Atau kalian juga bisa merelaksasi seperti ini guys. Nah, ini terasa sedikit tidak nyaman untuk otot betis kita. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa menekan seperti ini. Nah. Atau kalian bisa memijatnya dari atas ke bawah seperti ini. Dong, boleh dong. Nah, untuk selanjutnya kita sama seperti tadi, kita lakukan penekanan seperti ini. Kita putar lagi guys seperti ini. Kita tahan seperti ini, kita tekan biar pinggangnya tidak terlalu tegang. Kita taruh di bagian paha seperti ini kakinya. Nah. Nah, kita tekan seperti ini. Setelah itu kita lakukan pemijatan sedikit di sini biar tidak terlalu sakit ya. Nah, untuk tahapan selanjutnya kita melakukan penekanan seperti ini. Ini penekanan bukan pemijatan ya. Kita tekan secara perlahan seperti ini biar rileks, biar terasa nyaman otot-otot paha kita, kaki kita terasa nyaman, terasa enteng, urat-uratnya tidak tegang. Terusnya kita seperti ini guys, kita melakukan relaksasi seperti ini di bagian tangan. Saya ada sedikit meloncat sedikit guys, karena ini jarang saya tampilkan di video guys, karena banyak teknik yang harus kita rahasiakan. Nah, untuk tangan kita harus buka seperti ini guys. Nah, kalian bisa menekan seperti ini pelan-pelan sampai ke telapak tangan seperti ini. Nah, sampai gini. Tekan di bagian telapak tangan seperti ini. Nah, kita secara perlahan. Bagian dada kita fungsinya untuk mengeluarkan angin di bagian dada kita. Siapa tahu di bagian dada kita banyak sekali angin yang tersembunyi atau yang susah keluar. Kita pijat secara perlahan pakai jari seperti ini. Kita turunkan ke samping seperti ini. Nah, seperti ini. Lakukan sesering mungkin, atau 5 menit atau berapa menit terserah kalian. Jika kalian ingin belajar, nah, kalian lakukan seperti ini di bagian tangan sampai ke telapak tangan seperti ini. Nah, setelah itu kalian pijat seperti ini, terasa nyaman. Nah, kita pijat lagi di bagian sini, di bagian perut kita. Di bagian perut biasanya fungsinya banyak sekali guys, untuk mengatasi perut kita yang terasa kaku atau kurang nyaman di bagian perut. Nah, kita pijat dari tengah ke samping seperti ini ya. Kita pijat pelan-pelan. Kita harus hati-hati guys. Nah, karena bagian perut sangatlah sensitif, tidak seperti di anggota tubuh lainnya. Kita pijat pelan-pelan. Lakukan seperti ini pelan-pelan.
ya guys. Nah seperti ini kita lakukan secara pelan-pelan di bagian kepala. Ini fungsinya untuk mengatasi kepala pusing atau pening, atau kepala kita terasa tidak nyaman. Kita rileks sedikit dengan pemijatan di bagian kepala biar tidak terlalu tegang, tidak stres. Pemijatan ini bisa bikin nyaman tidur guys. Kita pijat secara perlahan. Di bagian sini juga kita pijat seperti ini. Di bagian leher kita pijat seperti ini guys, biar rileks sedikit. Nah seperti ini biar tidak terlalu tegang di bagian lehernya. Nah, ini bagian kepala kita pijat seperti ini. Coba ya, kita lihat lantai untuk situasinya. Oke, gaskan. Oke guys, sekarang kita duduk guys. Duduk. Kita ambil gaya simpel ya. Ini untuk bagian pundak kita biasanya untuk hanya pemijatan seperti ini, bagian pundak dan leher seperti ini. Ini bagian pundak kita biasanya tidak nyaman, kita pijat seperti ini secara perlahan. Atau kalian bisa memijatnya seperti ini guys, untuk relaksasinya pelan-pelan, biar pundak kalian tidak terasa capek, tidak sakit. Nah untuk terakhirnya biasanya saya melakukan pemijatan dengan menekan seperti ini. Nah kita tekan pundak seperti ini. Oke guys, kita lakukan sedikit relaksasi putar di bagian pinggang biar tidak terasa sakit. Relax lah, relax santai, jangan kita lepas ya. Relax, jangan tegang, relax. Ada rasanya. Sebelah lagi Nun, sebelah lagi tidak ada rasanya. Ada sebelah sini lagi, posisi sama kayak tadi Mas. Padahal lemas dia badannya, cuma untuk kanunya birunya kada dapat. Delik nala. Bismillah. Relax ya. Nah, seperti itu nah, ada bunyi.